Ya, selamat pagi semua sahabat-sahabat Kristus. Selamat Ya, pagi, Pak. suara saya jelas ya Bu ya. Jelas, Jelas, Pak. jelas. Saya sangat hormat dan bangga ya dengan eh, Pastor Subakti yang begitu bisa mengumpulkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bangun jam 4 pagi itu nggak gampang. Iya, itu nggak gampang dan dan inilah saya lihat ada hati Kristus di perkumpulan ini, dan ketika saya diminta untuk share tentang firman, saya katakan saya sudah lama tidak membagikan firman ya. Eh, saya hari ini saya cuma ingin membagikan hidup saya. Puji Tuhan. Ya, semoga nanti jadi berkat. Maafkan Amin. kalau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Ya, karena memang background saya bukan teologi ya. Ya, tadinya saya pingin jadi hamba Tuhan, tapi di tengah jalan saya harus mutar haluan. Nah, tapi sekarang saya lebih fokus ke pelayanan pria ya, khusus pria. Ya, karena saya melihat banyak pria-pria hari-hari ini perlu ditolong. Ya, Amin. oleh sebab itu sambil saya berbisnis ya, saya usaha, saya juga eh, mengkhususkan. Jadi saya nggak mau ambil terlalu banyak. Jadi saya mengkhususkan untuk pria bersama dengan Pastor Cikian juga, dan Pak Oh, Surbekti juga pernah berkecimpung ya. Nah, amin. tidak panjang lebar, saya akan berdoa dulu, minta hikmat daripada Roh Kudus agar kita sama-sama diberkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Bapa yang selalu menolong kami, yang selalu memberi kami kemampuan, kekuatan untuk kami menjalani hari-hari ini. Amin. Kami percaya di tangan-Mu kami akan terus berkemenangan, karena Amin. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Engkau Tuhan yang penyelamat. Amin. Pagi hari ini mampukan hamba-Mu untuk berbagi tentang hidup hamba-Mu yang Tuhan sudah titipkan di tengah-tengah kehidupan ini, agar apa yang hamba bagikan pagi hari ini, khususnya tentang hidup hamba, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Amin. hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. Amin, amin. sebelum saya ingin menyaksikan tentang kehidupan saya ingin bacakan satu ayat, ya beberapa ayat ya, bukan satu ayat, biar kelihatannya lebih rohani gitu. Ya, Haleluya. nah ayat ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, bahkan Ya. mungkin bukan sekali, berulang-ulang pernah dengar, bahkan pernah menggumulkan ayat ini ya. Nah, Amin. tapi pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar ya tentang perikop ini, yaitu perikop yang dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus ya. Jadi bukan oleh muridnya, tapi katakan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang sangat luar biasa. Dan perikopnya itu tentang perumpamaan tentang pengampunan ya, karena sesuai dengan tema yang saya hari-hari ini sudah hidupi, bagaimana saya mengampuni. Nah, saya bacakan untuk Bapak Ibu tentang perikop ini. Kemudian datanglah Petrus ya, salah satu muridnya, dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara-saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, atau jika ia menyakiti hatiku, jika ia melukai hatiku ya. Sampai 7 kalikah. Nah, Petrus mengajukan satu tindakan, sampai 7 kalikah aku mengampuninya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini nanti kita bisa hitung banyak sekali ya.
Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, didapatkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, raja memerintahkan supaya dijual bersama anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu lalu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus bilang dalam perikop ini, perumpamaan ini adalah sebab hal kerajaan surga. Jadi ini akan pure terjadi karena kerajaan surga itu seperti ini nantinya. Ya, kita akan baca, kita akan sama-sama belajar. Ya, saya hitung-hitung ya, karena memang saya orang dagang ya. Saya hitung-hitung, ini berapa sih utangnya orang ini nih? Ini pegawai ya, pegawai rendahan. Karena semua yang ada di dalam hidup mereka itu seperti anak, istri, dan kepunyaan itu di bawah kendali tuannya. Artinya orang ini adalah orang biasa, ya pegawai biasa begitu. Nah, hutangnya itu berapa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu tahu, tapi saya akan coba ingatkan lagi ya. 10.000 talenta itu, nah satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar artinya 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Nah, kalau dikonversikan dengan uang sekarang, nah nilai tertinggi, dinar tertinggi di dunia ini ada dipegang oleh Kuwait. Nah, satu dinar Kuwait itu 46.300 saat ini. Nah, kalau dikalikan dengan 60 juta dinar, artinya hutang orang ini itu sama dengan 2,8 triliun. Wih, banyak nggak kira-kira Bapak Ibu? Hutangnya 2,8 triliun. Banyak. Waduh, ini saya berpikir ini Bapak Ibu, kok Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa ini. Sangat luar biasa. Saya pikir kalau saya hidup 10 kali ini, saya mati hidup lagi 10 kali, saya nggak mampu loh bayarnya. Nggak mampu saya. Dengan pekerjaan saya nih Pak Pastor Surbekti. 10 kali saya mau mati hidup lagi, nggak mampu karena utangnya luar biasa ini. 2,8 triliun. Waduh. Nah, sampai sebegitu besarnya sehingga orang ini memohon, ya, memohon sampai berlutut, mohon ampuni aku, beri aku kesempatan, aku tidak sanggup. Nah, ya kan, karena dia sangat mengasihi anak dan istrinya. Artinya begini Bapak Ibu, hutang kita terhadap Allah itu kita nggak akan pernah bisa bayar. Nggak pernah bisa bayar. Ini perumpamaan ini bilang begini, yang bisa bayar cuma darah Kristus untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Itu kita nggak akan pernah bisa. Ini perumpamaan ini bilang begitu, ya. Karena ini sangat besar sekali. Ya, saya udah bilang tadi ya, 10 kali pun saya dikasih kesempatan untuk hidup dengan usaha saya saat ini, Pak, nggak kebayar. 10 kali loh, mati hidup lagi saya usaha, nggak kebayar. Artinya, saya nggak akan pernah mampu membayar hutang saya kepada Allah, kecuali dengan darah Kristus. Ini luar biasa. Nah, tapi nggak sampai di situ. Tuhan Yesus bilang apa dalam perumpamaan ini? Nah, di ayatnya yang ke 30 coba ya, nanti kita baca. Nah, di ayatnya yang 30 ini mulai dari 28 ya. Nah, 28 ini dia bilang begini, ketika hamba ini keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain, nah, temannya ya, teman atau saudara atau apalah ya, bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah, kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunas hutang-hutangnya. Melihat kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Nah, ini sangat kontras ya. Nah, 10.000 talenta dengan 100 talenta yang dipinjam sama 100 dinar ya, bukan 100 talenta. Ini kontrasnya jauh sekali, bertolak belakangnya bumi dengan langit ya. 100 dinar itu kalau diuangkan dengan sekarang cuma 4.630.000. Jadi kawannya ini berutang cuma 4.630.000, sedangkan dia berutang 2,8 triliun sama tuannya. Tapi tuannya mengampuni, tapi dia tidak mengampuni. Nah, ini sangat sangat egois sekali gitu ya. 2,8 triliun yang dia mohonkan untuk dihapuskan, tuannya hapusi. Tapi dia, temannya berhutang 4.630.000 kalau diuangkan dengan sekarang, tidak diampuni. Nah, saudara, cerita ini nggak sampai di situ. Nah, lalu teman-temannya lapor kepada tuannya, lalu tuannya memanggil. Nah, nanti kita akan lihat di ayat 32, 33. Nah, yang sangat mengerikan adalah di ayatnya yang ke-34. Nah, saudara, kita bisa lihat. Lalu sang raja berkata, aku sudah mengampuni kamu dan melunasi hutang-hutangmu. Tapi temanmu memohon kepada kamu, tetapi kamu tidak memberikan pengampunan. Nah, ini sangat luar biasa egoisnya seorang orang ini ya, saudara. Nah, kita melihat apa yang terjadi, saudara. Raja menyuruh memanggil dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu yang telah kuhapus karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi hutang-hutangnya. Nah, saudara, jadi karena dia tidak mengampuni, raja menyuruh mengembalikan hutang-hutangnya itu sampai dia lunasi, saudara. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus. Nah, saya belajar dari ayat ini, saudara. Kenapa banyak orang tidak bisa mengampuni? Ya, kenapa banyak orang sulit sekali mengampuni? Karena banyak orang tidak taat pada firman Tuhan. Nah, ya, kalau kita lihat dari perikop ini, ada belas kasihan raja yang begitu luar biasa, yang ketika kita tidak mampu, diampuni. Tetapi keegoisan kadang-kadang saya, terkadang hal sepele saya sulit mengampuni. Nah, oleh sebab itu, raja berkata, karena engkau tidak mengampuni, maka hutang-hutangmu yang sebelumnya, ya saya pakai bahasa yang tadi, 2,8 T itu kamu harus lunasi. Dan ingat,
kamu ada dalam pengawasan Algojo. Kalau kamu tidak melunasi. Artinya apa, Bapak Ibu? Hidup kita penuh dengan keterikatan. Ya, Algojo di sini berbicara apa? Mungkin hari-hari ini Algojo kita sakit penyakit. Mungkin Algojo kita hari-hari ini ketidakmaksimalan kita dalam melayani. Mungkin Algojo kita hari ini ketidakmampuan kita mengatasi anak-anak. Mungkin Algojo kita katanya kita sulit sekali keluar dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa, saudara? Karena ada sesuatu yang belum kita beresi, yaitu kita mengampuni saudara-saudara kita. Nah, saudara, saya mau saksikan dulu juga hidup saya, saudara. Saya dilahirkan dari satu bapak, dua istri. Ya, itu hal yang wajar kalau di Indonesia. Satu bapak, dua istri. Nah, saya adalah istri yang kedua. Nah, istri yang kedua, saudara. Entah bagaimana, ketika saya berumur ya 4 atau sampai 5 tahun, saya masih ingat nggak lupa, bapak saya pergi, saudara. Nah, meninggalkan kami. Nah, meninggalkan ibu saya. Nah, ketika itu ibu saya sedang mengandung. Ya, mengandung adik saya yang nomor 3. Nah, karena bapak saya pergi, ya dulu nggak ada telepon ya. Di tahun, saya lahir tahun 71, ya mungkin sekitar tahun 76 gitu ya bapak saya pergi. Nggak ada telepon, nggak ada internet, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram untuk saya cari di mana nih bapak saya nih, ya kan. Pergi saja nggak tahu begitu saja. Nah, kami dari Kalimantan. Nah, saya dari Kalimantan, mama saya itu asli orang Dayak, ya. Nah, papa saya ini orang China. Nah, saudara, dalam kebimbangan, keraguan, kesedihan ibu saya dalam keadaan mengandung. Nah, tiba-tiba ibu saya stres berat, saudara, karena nggak ada bapak. Nah, bayangkan harus mengurusi anak 2, sekarang sedang mengandung, ya saya masih kecil. Dan yang lebih menyakitkan, saudara, ketika mama saya melahirkan adik saya yang ketiga, mama saya mengalami depresi berat dan buta. Sampai hari ini, saudara, mama saya mengalami kebutaan total. Nah, saudara, dan saya pernah tanya sama dokter, ini bisa katanya, karena apa? Depresi yang sangat berat. Nah, nggak sampai di situ, saudara. Bapak engkong saya itu ayah dari mama saya itu bilang begini sama saya. Kebetulan engkong saya itu salah satu orang berpengaruh juga di kalangan-kalangan petinggi-petinggi Dayak ya, Kalimantan Barat ya. Dan punya ilmu-ilmu hitam begitu, saudara. Nah, saya juga waktu itu takut sekali dengan hal-hal seperti itu, karena setiap anak laki-laki dari paman saya yang paling tua itu, ada beberapa itu meninggal, saudara. Tiba-tiba meninggal. Nah, saya anak laki-laki, saudara. Tapi dari ibu saya, waduh, saya penuh dengan ketakutan. Nah, engkong saya bilang begini, saudara. Cari bapakmu, dia bilang begini, cari bapakmu, nanti ini kalau kamu udah besar, kalian bertiga nih, cari bapakmu, tusuk katanya, terus dicelurit itu lu puter-puter katanya, cabut. Udah ditusuk di perutnya, lu puter-puter, cabut. Dan itu, Bapak Ibu, bukan sekali dia katakan, engkong saya bilang begitu. Dia sampai tenteng nih katanya, tusuk, cabut, puter, tusuk, cabut, dan itu berkali-kali dia katanya. Sampai itu melekat di hati saya. Waduh. Dan dia bilang begitu, karena dia bilang begini, bapakmu itu seperti udah bukan orang katanya. Dia meninggalkan kalian tanpa jejak. Aduh, saya. Dan itu Bapak. Nah, singkat cerita, banyak misionaris masuk dari Belanda ke daerah kami. Akhirnya saya percaya Yesus, saudara.
untuk melampiaskan pelarian saya. Jangan-jangan nanti singkong saya nurunin ilmu hitam kepada saya. Saya percaya Yesus. Nah, begitu saya percaya Yesus, saya kabur dari kampung saya. Saya yang duluan kabur karena saya anak tertua, saudara. Nah, di situ saya melihat satu kehidupan yang beda sekali. Nah, ya. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak ya. Kalau saya sedang melihat umpamanya Pak Victor Hutajulu ini sedang bawa anak laki-lakinya lagi, biasalah kalau lagi jalan kan biasa tenteng anak laki, atau itu dalam hati saya itu saya pingin tusuk tuh. Saya nggak suka itu orang tenteng, karena apa? Saya nggak pernah dipegang tangan. Dan saya ingat perkataan kakek saya. Tusuk katanya, diputer-puter. Aduh. Nah, sampai saya bekerja ya, saya waktu itu udah sampai mama saya bilang begini, anak-anakku, pergilah kalian cari kehidupan sendiri. Mama tidak bisa kasih makan kalian. Mama aja, nenek sama kakek kasih makan kalian katanya. Jadi pergilah. Nah, kami pergi dari kampung itu, saudara, dari pedalaman Kalimantan itu ya. Saya bekerja di pabrik sambil sekolah. Ya, pagi saya bekerja sekolah, sore saya bekerja di pabrik-pabrik, ya buang-buang apalah sampah atau itu. Nah, SMP pun begitu. Saya bekerja. Nah, saya di SMP itu ada titik terang. Ayah saya ada di Jakarta. Ada titik terang, saudara. Dalam hati saya ada satu senang, saya ingin ketemu ayah saya. Dalam satu sisi saya benci dengan ayah saya. Saya mau balas. Nah, gitu ya. Nah, saya berjuang. Berjuang. Akhirnya saya dalam pikiran saya itu saya ingin ketemu dengan papa saya. Ya, dengan ayah saya. Nah, saya akhirnya bekerja keras. Ya, saya nggak pedulikan orang lain. Saya bekerja untuk membiayai hidup saya, untuk membiayai sekolah saya. Nah, sampai satu titik saya bisa datang ke Jakarta, saudara. Saya datang ke Jakarta, tetapi eh, rencana Tuhan berkata lain. Papa saya meninggal. Jadi sebelum saya datang ke Jakarta, papa saya sudah meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, saudara. Nah, akhirnya saya singkat cerita ketemu dengan keluarga papa saya, istri yang pertama. Di hati saya biasa-biasa, tapi hati ini dendam. Jadi ketika papa saya udah nggak ada, saya ingin melampiaskan kepada saudara-saudara saya. Saya bilang saya ingin suatu hari nanti merancangkan dendam ini, saya ingin balaskan itu, saudara. Nah, tapi di satu titik, saudara, saya ingin bebas gitu. Saya nggak mungkin di penjara karena saya ngebunuh. Nah, saudara, saya masuk sekolah yang salah lagi, saudara. Saya masuk sekolah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Budi Utomo, Budut, sekolah STM Budi Utomo ya, Jalan Pasar Baru itu dekat dengan Monas. Nah, saya masuk sana, itu dari 700 prianya, cuma 3 ceweknya, saudara. Bisa dibayangkan sekolah itu, saudara, panasnya luar biasa. Begitu masuk, auranya beda. Cowok semua, ganas-ganas. Tapi apa mau dikata, saudara? Saya harus bersekolah. Nah, sampai saya juga bingung sama sekolah itu, saudara. Ya untunglah sekarang udah ditutup. Ya, saya itu jadi ketua OSIS di sekolah itu gara-gara saya mampu mukul orang. Nah, ini saudara, bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya bisa mukul orang, saya jadi diangkat jadi ketua OSIS. Dia pikir saya bisa geng nih, ketua geng. Aduh, saya bilang, kekacauan terjadi. Saudara. Singkat cerita, tamat, saya narik angkot. Waktu itu terminal masih di Cilitan, Pondok Gede, Chandra, Kecapi. Nah, saya narik angkot, saudara. Wah, dunia tarik angkot tidak yang saya bayangkan. Ya, keras, luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti.
saya memulai usaha, saudara. Nah, dalam memulai usaha itu saya berjalan, saya ingin sekali, saudara. Saya sewaktu itu sudah pelayanan, ya dari pemuda saya sudah pelayanan waktu sekolah. Nah, saya diangkat jadi penatua, saudara. Nah, waktu saya diangkat jadi penatua, nah pelayanan saya itu di GPIB Lobang Buaya. Nah, ditugaskan di Gereja Haleluya Taman Mini. Nah, saya tinggal di Depok. Kalau hari Minggu saya jam 3 saya sudah ke sana, ya. Nah, di hati saya bergejolak. Apa kata dunia kalau seorang penatua ngebunuh orang? Tapi hati saya bergejolak. Di satu sisi waktu saya di gereja, saya benar-benar minta bertobat. Tapi begitu saya keluar, saudara, ini dendam. Tak lepas. Saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya baca Alkitab, Bapak Ibu ya, itu udah berapa kali tamat itu. Begitu tamat saya baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu tamat, nggak bisa hilang-hilang. Kepahitan itu nggak bisa hilang-hilang. Itu menyiksa saya. Begitu saya di gereja, tenang. Apalagi waktu saya pelayanan. Hamba Tuhan nggak boleh ada kedendaman. Tapi begitu saya keluar, aduh, menyiksa banget. Ampun, saya bilang ini gimana cara? Kepahitan yang luar biasa ini, saudara. Nanti saya akan ceritakan kenapa penyebabnya ini. Ada dasar firman-Nya. Nah, saudara, sampai satu titik saya ketemu dengan satu pemuritan. Nah, yang sehari ini saya gelutin. Ya. Nah, ada satu sesi berkata tentang apa? Tentang pengampunan. Diampuni dan mengampuni, saudara. Nah, di situ saya menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku ingin mengampuni papa saya. Aku ingin bebas dari kepahitan, dari keterikatan. Saya sudah coba bermacam cara, tapi nggak bisa. Tapi hari ini saya minta Tuhan tolong saya. Saya minta kuasa Tuhan tolong saya. Nah, satu pembicara itu bilang begini sama saya. Kalau kamu nggak bisa ngampuni, dia bilang, kamu akan mati. Dan itu dia tunjuk saya. Nggak tahu mungkin itu rencana Tuhan. Hari itu saya bebas. Nah, saudara, hari itu saya minta Tuhan ampuni saya. Minta kuasa Tuhan agar saya bisa mengampuni. Nah, saudara, pembicara itu berapa kali tunjuk saya, saudara. Dia bilang, kalau kamu nggak bisa ngampuni, kamu mati. Kamu mati. Dia bilang. Orang yang nggak bisa mengampuni itu, sama juga dia bawa mayat dalam hidupnya. Nah, saudara, dia kasih ilustrasi begini, saudara. Zaman dulu, ada beberapa cara yang sadis ngebunuh orang. Bisa direbus, direndam, dipancung, disalib, ya, diadu dengan singa. Nah, ada satu yang cara ngebunuh orang yang paling sadis adalah ketika saya jadi penjahat dan satu lagi teman saya jadi penjahat. Nah, teman saya ini dibunuh dulu dan dia diikat sama adik saya. Nah, mayat itu saya bawa, saudara, sampai saya mati. Dia bilang begini, yang lebih menyakitkan apalah? Belatung itu dia nggak akan bisa mengenal orang mati dan orang hidup. Dia akan nusuk terus, katanya nusuk terus. Wah, saya bilang, saya nggak mau mati, Tuhan. Hari ini saya nggak mau mati. Tapi pembicara itu bilang, kalau kamu nggak bisa mengampuni, kamu akan mati. Kamu akan mati. Nah, hari itu saya datang ke pembicara itu, saya ceritakan masalah saya. Dan dia bilang gini, aku mewakil papamu minta maaf. Di situ ada suatu kuasa, seperti ada sesuatu beban yang keluar dari dalam hidup saya. Wah, luar biasa. Pulang dari acara itu saya langsung ke Tanah Kusir. Saya bilang, Papa,
Aku minta maaf. Aku minta diampuni. Walaupun di makam papa saya bilang, ampuni aku. Aku mengampuni papa. Nah, sejak saat itu, saudara, dampaknya luar biasa. Hampir semua saudara-saudara saya percaya Yesus, saudara. Saya melihat ada satu kuasa yang turun. Wah, luar biasa. Dan saudara-saudara saya ini panggil saya pendeta, saudara. Padahal saya bukan pendeta. Kenapa? Ada sesuatu yang saya katakan, ceritakan semuanya ini. Kalau enggak saya ketemu pendeta ini, saya bilang, saya ketemu dengan acara ini, kalian udah habis, saya masuk penjara. Tapi oleh kasih karunia Allah Bapa, saya mengampuni. Akhirnya apa, saudara? Sekarang hubungan kami, ya saya bilang mereka adik tiri, kakak tiri, luar biasa, saudara. Ada apa-apa mereka panggil saya. Bahkan kadang-kadang ibu tiri saya masuk rumah sakit pun mereka panggil saya. Untuk saya antar, untuk saya temani. Di situ saya melihat ada suatu kuasa pengampunan keluar karena apa? Karena Tuhan menolong saya. Nah, saudara. Nah, kepahitan itu, saudara, kenapa sampai seperti itu, saudara? Nah, saya akan bukakan kita satu ayat, saudara. Saya juga, ini penyebabnya, saudara. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27 itu ya, saya akan bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, jadi ada marah yang tidak berbuat dosa ini, saudara. Ada marah yang berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Janganlah beri kesempatan iblis. Ya, ini apa? Dia katakan apa, saudara? Saya juga dulu bingung, saudara. Ayat ini kok boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Nah, kalau kita di Indonesia, itu matahari terbenam ini ya kira-kira pukul 6 sore lah. 6 sampai jam 7 lah sekarang di Indonesia ya rata-rata ya. Nah, saya juga dulu bertanya, kenapa kok marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Nah, yang kedua, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini bagaimana? Tapi saya pikir begini, saya ini ibaratkan satu apa namanya, satu pasir di tengah laut. Tapi firman Tuhan nggak mungkin salah. Amin, saudara. Firman Tuhan nggak mungkin salah. Nah, ternyata, saudara, marah itu ada dua. Nah, kalau pendeta Dr. Stephen Tong bilang, marah kudus. Ya, yang nggak bikin dosa itu marah kudus. Nah, marah yang nggak boleh itu adalah marah yang sampai menimbulkan sakit hati. Ketika orang marah kepada saya, ketika orang tegur saya sakit hati, saya tersinggung. Itu nggak boleh. Sampai matahari terbenam. Tapi marah ketika marah yang tidak menimbulkan dosa itu seperti ini. Ketika anak Bapak Ibu pegang pisau, ya, anak umur 4 tahun atau 3 tahun, kita udah bilang, "Nak, jangan pegang pisau, nanti kamu luka." Dia tetap nanti pegang lagi, bahkan diginiin-giniin terus kayak pendekar. Bapak Ibu marah nggak? Pasti marah. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu marah, Bapak Ibu ambil pisaunya, Bapak Ibu pukul pantatnya. Itu marah tidak masalah. Jadi ada dua jenis marah. Nah, yang jadi masalah adalah marah sampai membuat hati kita terluka, pahit, ya, emosi, dendam. Ini yang nggak boleh. Nah, saya juga bingung kenapa sampai matahari terbenam. Nah, setelah saya coba pelajarin, saudara, ketika matahari terbenam, saudara, artinya kegelapan mulai datang.
Nah, ketika kegelapan mulai datang, ada kuasa kegelapan yang sudah mulai bereaksi. Nah, makanya di ayat selanjutnya dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kalau orang nyantet itu nggak mungkin jam 12 siang, saudara. Dia nyantet jam 12 siang, pasti luntur santetnya, saudara. Biasa mereka tuh malam-malam di tempat yang sunyi, gelap, ya. Karena memang itu kuasa kegelapan. Nah, saudara, artinya begini, ketika matahari terbenam, iblis sudah mengintip. Iblis sudah mengintip. Dan ketika kita nggak cepat-cepat beresin, maka ia akan mengakar. Ya, kemarahan itu akan mengakar. Jadilah akar kepahitan. Nggak beresin terus, jadi apa Bapak Ibu? Jadi pohon kepahitan. Terus jadi ranting-ranting kepahitan. Daun-daun kepahitan. Nggak beres-beres terus, saudara. Jadi buah kepahitan. Akhirnya kita menikmati buah kepahitan. Ini, saudara. Makin dalam akarnya, makin sulit, saudara. Nah, akhirnya apa? Hidup kita penuh dengan kepahitan, kepahitan, kepahitan. Anak-anak kita penuh dengan kepahitan. Orang-orang di sekitar kita penuh dengan kepahitan. Kenapa? Ada satu masalah yang kita nggak beresin. Maka Tuhan itu, firman Tuhan katakan apa, saudara? Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, di situ saya menyadari ini penyebabnya. Saya nggak bisa mengampuni. Kenapa? Sudah mengakar terlalu dalam. Sudah menjadi buah kepahitan. Sehingga apa? Saya begitu pahit. Sehingga apa? Saya tidak bisa menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nah, tapi ketika saya lepaskan pengampunan, saudara, hidup saya mengalami kemaksimalan total. Saudara, hidup saya mengalami kemaksimalan. Dan ketika saya mengalami kemaksimalan, saudara, saya bersaksi kepada orang-orang lain. Saya datangin, ya, saya saya nggak peduli siapapun, saudara. Saya saksikan bahwa Kristus itu hidup dalam diri saya. Dan ia memberikan jaminan keselamatan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai praktekkan, saudara. Nah, apa yang kita mau praktekkan hari ini? Kasih. Karena 1 Petrus 4 ayat 8 katakan, kasih menutupi banyak dosa. Kasih dari Allah, saudara. Ya, sedangkan yang membongkar-bongkar dosa itu adalah iblis, setan, saudara. Karena ia ingin menghancurkan hidup kita. Ya, dia bongkarin aja peristiwa yang udah 10-15 tahun, dia bongkarin lagi. Orangnya udah meninggal pun dia bongkarin lagi. Supaya apa? Supaya menghancurkan hidup kita. Tapi kasih yang dari Allah itu menutupi banyak dosa. Nah, saya tutup dengan satu ayat, saudara. Ini ayat luar biasa, saudara. Dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua katakan apa? Orang bodoh. Ya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati. Ya, itu, saudara. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati. Nah, ketika kita menyimpan sakit hati dari saudara-saudara kita, dari anak, orang tua, dan seterusnya, itu dikatakan firman loh. Kita dibilang orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari ini mungkin di antara kita yang hari ini sudah bebas dari hal ini, ada saudara kita, anak-anak kita, teman kita yang mengalami. Mari kita saksikan betapa pentingnya kita mengampuni. Kenapa?
Bapa kita di surga sudah mengampuni kita ya. Tadi dikatakan apa? Hutang itu begitu banyak. Nah, perumpamaan tadi itu luar biasa, saudara. Saya begitu saya hitung dengan kalkulator, baru saya tahu, saudara, bahwa saya nggak akan sanggup bayar hutang saya sama Allah. Nggak sanggup, saudara. Nggak sanggup. Ini luar biasa. Ini perumpamaan luar biasa. Wah, saya nggak boleh egois ketika saya bersalah. Sama siapapun. Sama bawahan saya pun, karyawan, saya nggak malu-malu hari ini saya minta maaf. Saya bilang, saya maafin saya, mungkin saya salah. Maafin saya. Saya nggak malu-malu, sudah. Kenapa? Saya nggak mau ada akar pahit lagi itu berbuah, saudara. Tuhan sudah cabut itu pohon kepahitan, saudara, yang berbuah terus, sudah cabut di dalam diri saya. Saya nggak mau lagi berbuah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau itu berbuah. Ya, Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, kita memiliki Allah kita yang luar biasa. Ya, dia sudah melunasi semuanya. Melunasi apa yang tidak sanggup dilunasi oleh kita, Saudara. Allah Bapa di dalam Yesus sudah melunasi semuanya. Enggak ada alasan kita nggak mengampuni, Saudara. Enggak ada alasan. Nah, sehingga apa, Saudara? Apapun hidup kita akan menjadi maksimal, saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan, pasti maksimal. Nah, saudara, satu kali, saudara, ketika dulu saya tidak mengampuni, saya melihat anak saya itu luar biasa bandel pada cewek, saudara. Aduh, susahnya, bandelnya. Kenapa? Ada kepahitan. Tapi ketika saya bertobat, saudara, saya melepaskan pengampunan. Saya melihat ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Hikmat Tuhan mengalir. Aku selalu minta Tuhan berikan hikmat, makrifat, kepintaran kepada anak-anakku. Agar anakku menjadi anak-anak yang luar biasa. Ada berkat Bapak Abraham turun kepada anakku. Hikmat Tuhan turun kepada anakku. Nah, saudara, satu kali anak saya tamat sekolah SMA, saudara. Padahal saya bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, B, aku mau ke UI katanya. Nah, saudara, saya bilang, ayo kita doain bareng-bareng. Saya doain anak saya sama aja. Ayo nak kita doa. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta hikmat kepintaran dari Tuhan, saudara. Ini luar biasa, saudara. Persaingan luar biasa. Tapi anak saya satu-satunya yang bisa masuk UI, Fakultas Teknik Sipil, saudara. Padahal teman-temannya luar biasa, saudara. Tanpa tes anak saya masuk UI. Saya melihat kuasa Tuhan. Saya melihat kuasa Tuhan. Luar biasa. Hari-hari ini kami menikmati persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Bapaknya sudah membereskan satu hal yang sangat fatal, yaitu pengampunan. Nah, pengampunan itu harus dicabut ke akar-akarnya, saudara. Ya. Mari kita tundukkan kepala dan izinkan saya menyanyikan sebuah lagu buat Bapak Ibu saudara-saudara. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh mengasihi, mengasihi,
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan, Tuhan betul mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami bisa menikmati persekutuan ini. Pagi hari ini kami banyak belajar daripada firman, di mana Tuhan sudah mengampuni kami. Kami tidak akan pernah bisa membayar pelanggaran kami, dosa kami, seberapapun kami tidak pernah bisa mampu. Hanya darah Yesus yang sudah melunasi, sehingga kami diperdamaikan dengan Allah Bapa. Sehingga kami, Tuhan angkat menjadi anak-anak kerajaan sorga. Hari ini Tuhan, jikalau ada di hati kami, masih ada kepahitan, dendam, luka, kemarahan, ampuni kami Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan turun mengampuni kami, membebaskan kami, mengangkat dari akar-akarnya Tuhan. Sehingga kami ingin berjalan bersama kuasa firman-Mu. Kami ingin berjalan bersama Roh Kudus, menjadi anak-anak terang, anak-anak yang merdeka. Sehingga kami berdampak, kami bisa terus memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik kami sebagai seorang pekerja, pegawai, atau bahkan kami ibu rumah tangga, pelayan Tuhan, sehingga firman Tuhan beroleh kemajuan. Lawatan Tuhan terus terjadi, memulihkan banyak keluarga demi keluarga. Kami percaya, hidup kami yang tidaklah lama, hidup kami yang singkat ini, kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami yang singkat ini, kami mau pakai untuk memberitakan firman. Hidup kami yang singkat ini, kamu mau pakai untuk menjadi saksi-saksi Injil, sehingga banyak orang boleh mendengar tentang Kristus dan percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian Pastor Surbakti, terima kasih. Semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.